Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 akan membahas pembelajaran berbasis masalah. Dosen pembimbing Ibu Putri Julita SPD MPD. Dari kelompok 2 yang beranggotakan Sakinah Safitri, Fadilah Putri Arhama, Rida Oktaviani Haryadi, dan Sri Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Safitri, NPM saya 241434007 dari kelompok pembelajaran berbasis masalah, dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Putri Arhama, NPM saya 201434042. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Oktaviani Haryadi, NPM saya 2014341. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, NPM 201434043. Baiklah semuanya, karena saya dan teman saya sudah memperkenalkan NPM dan nama masing-masing, sekarang kami akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis masalah. Nah, kita masuk ke pengertian pembelajaran berbasis masalah. Apa sih itu pembelajaran berbasis masalah? Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inklusif, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Nah, apa sih tujuan pembelajaran berbasis masalah? Tujuan berbasis masalah agar melatih meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting, di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membentuk siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. Pembelajaran berbasis masalah penggunaannya di dalam tingkat berpikir yang lebih tinggi dalam situasi berorientasi pada masalah, termasuk bagaimana belajar model pembelajaran berbasis masalah meliputi pengajuan pernyataan atau masalah, memutuskan pada kriteria antar disiplin, penyelidikan autentik, kerjasama, dan menghasilkan karya serta peragaan. Pembelajaran berbasis masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya pada siswa. Nah, adakah kriteria pembelajaran berbasis masalah? Tentunya ada. Pembelajaran berbasis masalah harus mempunyai kriteria seperti autentik, yaitu masalah harus lebih berakar pada kehidupan dunia nyata siswa daripada berakar pada prinsip-prinsip disiplin ilmu tertentu. Yang B, jelas, yaitu masalah dirumuskan dengan jelas dalam arti tidak menimbulkan masalah baru bagi siswa yang pada akhirnya menyulitkan penyelesaian siswa. C, mudah dipahami, yaitu masalah yang diberikan hendaknya mudah dipahami siswa. Selain itu, masalah disusun dan dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Yang D, luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu masalah yang disusun dan dirumuskan hendaknya bersifat luas. Artinya, masalah tersebut mencakup seluruh materi pelajaran yang akan diajarkan sesuai dengan waktu, ruang, dan sumber yang tersedia. Selain itu, masalah yang telah disusun tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang E, bermanfaat, yaitu masalah yang telah disusun dan dirumuskan haruslah bermanfaat, baik siswa sebagai pemecah masalah maupun guru sebagai pembuat masalah. Nah, masalah yang bersifat adalah masalah yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah siswa, serta membangkitkan motivasi belajar siswa. Nah, baru itu kita masuk ke tahap-tahap pemecahan masalah. Agar masalah bisa terpecahkan, hendaknya kita mengetahui penyampaian ide pada tahap ini dilakukan secara curah pendapat. Pembelajaran merekam semua daftar masalah yang akan dipecahkan.
Mereka kemudian diajak untuk melakukan penelaahan terhadap ide-ide yang dikemukakan atau mengkaji pentingnya relevansi ide berkenaan dengan masalah yang akan dipecahkan. Yang B. Penyajian fakta yang diketahui. Pada tahap ini, mereka diajak mendata sejumlah fakta pendukung sesuai dengan masalah yang akan diajukan. Tahap ini membantu mengklasifikasi kesulitan yang diangkat dalam masalah. Tahap ini mungkin juga mencakup pengetahuan yang telah dimiliki oleh mereka berkenaan dengan isu-isu khusus. Lanjutannya, mempelajari masalah. Pembelajaran diajak menjawab pertanyaan tentang apa yang perlu kita ketahui untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Setelah melakukan diskusi dan konsultasi, mereka melakukan penelaahan atau penelitian dan mengumpulkan informasi pembelajaran, melihat kembali ide-ide awal untuk menentukan mana yang masih dapat dipakai. Seringkali pada saat para pembelajaran menyampaikan masalah-masalah, mereka menemukan cara-cara baru untuk memecahkan masalah tersebut. D. Menyusun rencana tindakan action plan. Pada tahap ini, pembelajaran diajak mengembangkan sebuah rencana tindakan yang didasarkan atas temuan mereka. Rencana tindakan ini berupa suatu apa yang akan mereka lakukan atau berupa suatu rekomendasi saran-saran untuk memecahkan masalah. Yang E. Evaluasi. Tahap ini terdiri dari atas 3 hal. 1. Bagaimana pembelajaran dan evaluator menilai produk hasil akhir proses. 2. Bagaimana mereka menerapkan tahap-tahap pembelajaran berbasis masalah. Dan yang 3, bagaimana pembelajaran akan menyampaikan pengetahuan hasil pemecahan masalah sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini juga mempunyai ciri. Nah, 1 atau A, pengajuan masalah atau pernyataan pengaturan pembelajaran berkisar pada masalah atau pernyataan yang penting bagi siswa maupun masyarakat. Pernyataan dan masalah diajukan itu haruslah memenuhi kriteria, yaitu autentik, jelas, mudah dipahami, luas, dan bermanfaat. B. Kriteria dengan berbagai macam disiplin ilmu. Masalah yang diajukan dalam pembelajaran berbasis masalah hendaknya mengaitkan atau melibatkan berbagai disiplin ilmu. Yang C. Penyelidikan yang autentik. Penyelidikan yang diperlukan dalam pembelajaran berbasis masalah bersifat autentik. Selain itu, penyelidikan diperlukan untuk mencari penyelesaian masalah yang bersifat nyata. Siswa menganalisis dan merumuskan masalah, mengembangkan dan meramalkan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melaksanakan eksperimen, menarik kesimpulan, dan menggambarkan hasil akhir. Lanjutannya, D. Menghasilkan dan memamerkan hasil karya. Pada pembelajaran berbasis masalah, siswa bertugas menyusun hasil penelitian dalam bentuk karya dan memamerkan hasil karyanya. Artinya, hasil penyelesaian masalah siswa ditampilkan atau dibuatkan laporannya. Yang E. Kolaborasi. Pada pembelajaran masalah, tugas-tugas belajar berupa masalah haruslah diselesaikan bersama-sama antar siswa dengan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar, dan bersama-sama antar siswa dengan guru. Nah, di dalam pembelajaran berbasis masalah mempunyai prinsip. Prinsip utama pembelajaran berbasis masalah adalah penggunaan masalah nyata sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Masalah nyata adalah masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat langsung apabila diselesaikan. Pemilihan atau penentuan masalah nyata ini dapat dilakukan oleh guru
maupun peserta didik yang disesuaikan kompetensi dasar tertentu. Masalah bersifat terbuka, yaitu masalah yang memiliki banyak jawaban atau strategi penyelesaian yang mendorong keingintahuan peserta didik untuk mengidentifikasi strategi dan solusi tersebut. Nah, apa sih langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah? Pastinya ada langkah-langkahnya kan. Nah, salah satu langkahnya yaitu orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar terlihat aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. 2. Mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mengidentifikasi dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya untuk membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai, seperti laporan, video, dan model, serta membantu berbagai tugas dengan temannya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. Kesimpulannya, dari pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran berbasis masalah meliputi pengajuan pernyataan atau masalah, memutuskan pada ketertarikan antar disiplin, penyelidikan, autentik, kerjasama, dan menghasilkan karya serta peragaan. Pembelajaran berbasis masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya pada siswa. Pembelajaran berbasis masalah antara lain bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Baiklah, sekian penjelasan dari kami tentang pembelajaran berbasis masalah. Terima kasih teman-teman yang telah melihat dan Ibu dosen Fitri Junita SPD yang telah melihat video kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 2, lebih dan kurang mohon maaf.